Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Riana Fitrianti dengan NIM 2105101499. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan studi kasus objek ekonomi lapangan dengan judul Bahagia Selembar Tempe. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama ada profil pelaku ekonomi, kedua kondisi usaha pelaku ekonomi rakyat, ketiga ada modal produksi, yang keempat ada tahapan produksi, ya, kemudian ada pengeluaran rumah tangga, permasalahan ekonomi, analisis sebab masalah, penerapan teori pasar, perilaku dan teori produsen, dan perilaku ekonomi. Yang pertama ada profil pelaku usaha. Profil pelaku usaha pengrajin tempe. Studi kasus saya adalah Ibu Sri. Ibu Sri berkelahiran di Kebumen 31 Agustus 1980. Ibu Sri memiliki seorang suami, 1 putra dan 2 putri. Alamat dari Ibu Sri adalah di Dukuh Karangjoho, RT 3 RW 3, Desa Sempor, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Lokasi usaha pengrajin tempe ini adalah di Desa Sempor, di dekat objek wisata Bendungan Sempor. Kemudian Ibu Sri ini memulai usaha pada tahun 2012. Teknik produksi diperoleh dari ibu mertuanya sendiri. Kemudian ada modal untuk usaha awal ini adalah dari uang pribadi dan pinjam. Kemudian adalah produksi sehari yang dapat dilakukan adalah 320 lembar tempe, yang berarti 160 bungkus tempe dengan ukuran tempe 12 cm dikali 27 cm. Sasaran pasar yang dilakukan adalah pada warung di sekitar rumah dan Bendungan Sempor. Kemudian distribusinya ini dengan menggunakan motor. Kemudian ada modal produksi. Untuk bahan baku utama dari produksinya adalah kedelai, ragi, dan daun. Kemudian ada 2 orang pekerja dan biaya distribusi. Untuk rinciannya, 15 kg kedelai dengan harga per kilonya itu 11.500, berarti total harga kedelainya adalah 172.500, ragi 10.000, daun 30.000, dan gaji 2 orang pekerja adalah 70.000. Biaya distribusinya adalah 15.000. Total biaya produksi yang dikeluarkan adalah 297.500. Harga 1 bungkus tempe dengan 2 lembar tempe itu harganya 2.500. Laba bersih penjualan yang didapat adalah 102.500 rupiah. Proses produksi. Proses produksi pembuatan tempe ini adalah kedelai direndam semalaman hingga kulit arinya lunak. Kemudian kulit arinya itu dibuang. Lalu pada tahap ketiga itu kedelai itu direbus selama 45 menit, kemudian dibilas. Proses ini diulang 2-3 kali sampai kedelai benar-benar bersih. Kemudian ditiriskan. Setelah itu tunggu hingga dingin, kemudian baru ditambahkan ragi. Penambahan ragi dilakukan pada saat kedelai sudah dingin. Apabila dilakukan pada saat kedelai masih panas, maka proses jamur tidak akan berkembang. Kemudian saat sudah dicampurkan dengan ragi, bungkus tempe menggunakan daun. Pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti bahan baku masak, listrik, dan koneksi internet. Kemudian untuk pendidikan.
Putra pertamanya berada di bangku kuliah, putri pertamanya berada di bangku kelas akhir sekolah lanjut tingkat atas, kemudian putri keduanya berada di bangku kelas 8 SMP. Kemudian pengelolaan rumah tangga itu juga kadang terjadi secara tidak terduga, yaitu tambahan biaya produksi di saat harga bahan produksi naik dan pembayaran yang terhambat. Permasalahan ekonomi yang ada adalah satu, usahanya itu tidak berkembang. Selama menjalankan usaha ini, tidak ada perubahan dari segi produk maupun teknik pemasaran. Kemudian, sulitnya modal untuk proses produksi selanjutnya, dikarenakan karena proses pembayaran dari warung kepada ibu sri dilakukan apabila tempe telah habis terjual. Kemudian tidak ada promosi. Promosi yang dilakukan hanyalah dari mulut ke mulut. Kemudian bahan pembungkusan tempe adalah daun, tapi pelaku usaha ini hanya mengandalkan daun dari karangan sekitar rumah. Yang kelima adalah tidak menentunya harga bahan baku. Harga bahan baku utama yaitu kedelai ini mengikuti naik turunnya nilai mata uang Indonesia, rupiah. Kemudian yang keenam adalah kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang semakin besar di masa pandemi COVID-19 ini juga menjadi pokok permasalahan karena pengelolaan rumah tangga pun akan semakin besar. Kemudian adalah analisis sebab permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan teknologi. Kurangnya pemanfaatan teknologi saat ini untuk memperluas pasar dan mencari teknik distribusi yang aman dalam rentan waktu yang lama. Karena tidak ada pemanfaatan teknologi lebih lanjut, maka sasaran pasar yang dituju hanyalah ada pada lingkungan sekitar tempat produksi. Kemudian kurangnya komunikasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan sepihak terkait pembayaran sebenarnya sangat menyulitkan dalam proses perputaran modal untuk melakukan produksi. Kemudian ada inflasi harga bahan baku. Perubahan nilai mata uang yang berpengaruh kepada harga bahan baku utama yaitu kedelai, karena kedelai ini yang ada di Indonesia ini adalah hasil dari impor dari negara tetangga. Kemudian bertambahnya kebutuhan rumah tangga di tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan para pelajar harus belajar di rumah, sehingga kebutuhan untuk akses belajar juga semakin bertambah, mulai dari penambahan alat pembelajaran, kemudian koneksi jaringan. Kemudian di tengah pandemi ini juga seringkali mengalami kenaikan harga bahan pangan. Selanjutnya ada penerapan teori pasar. Untuk usaha pengrajin tempe milik Ibu Sri ini termasuk dalam penerapan teori pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik yang terdapat pada usaha Ibu Sri adalah: satu, tidak ada kesulitan dalam membuka usaha. Yang kedua, tidak ada kerjasama antara dua belah pihak. Kemudian tidak ada kerjasama, barang tidak homogén. Kemudian produsen dapat menentukan harga barang. Perilaku dan teori produsen. Pada usaha kali ini, perilaku produsen yang digunakan adalah input variabel, di mana input jumlahnya berubah-ubah mengikuti output yang diproduksi. Kemudian teori yang digunakan adalah teori produksi dua input variabel, di mana untuk meningkatkan tingkat produksinya, Ibu Sri harus menambah tenaga kerja dan modal usaha agar outputnya bertambah. Kemudian ada perilaku konsumen. Tempe merupakan makanan pemenuh kebutuhan protein yang sangat mudah ditemukan. Selain berada di dekat dengan objek wisata, tempe Ibu Sri itu menjadi langganan dari lingkungan sekitar rumahnya. Kemudian secara personal juga terdapat beberapa masyarakat yang lebih menyukai mengkonsumsi tempe untuk memenuhi kebutuhan mereka daripada mengkonsumsi daging. Solusi untuk usaha ini adalah: satu, memperbaiki komunikasi dengan pemilik warung untuk memperlancar modal produksi di hari selanjutnya. Kemudian
mempelajari teknik pemasaran dan distribusi agar sasaran pasar lebih luas. Kemudian mencari alternatif lain dalam melakukan pembungkusan tempe. Misalnya saat pembungkusan tempe menggunakan daun pisang dan daun pisang yang tidak ada bisa diganti dengan daun kunyit ataupun daun pohon jati. Upaya pemerintah yang diterima oleh Ibu Sri dalam mengurangi tingkat kemiskinan ini adalah menerima bantuan PKH berupa sembako dan uang tunai. Kemudian penerima bantuan pendidikan berupa bidik misi dan bantuan KIP. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, tingkat garis kemiskinan Kabupaten Kebumen adalah 390.599 dan jumlah penduduk miskinnya adalah 212,90 dan tingkat presentasi kemiskinan yang ada adalah 17,83%. Pada ketimpangan pendapatan ini, yang paling terkena imbasnya adalah sektor industri. Kemudian, sektor industri ini akan mengalami kemunduran dan pengurangan karyawan sehingga banyak terjadinya pengangguran. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengurangi ketimpangan pendapatan ini adalah yang satu, pengembangan sektor pertanian, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan. Kedua, peningkatan investasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Ketiga, penyediaan lapangan dan kesempatan kerja yang berkualitas melalui regulasi dan fasilitasi perkembangan kewirausahaan. 4. Meningkatkan daya saing dengan cara peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi. 5. Peningkatan daya saing produk dan tenaga kerja. Untuk menanggulangi kemiskinan, usaha yang dilakukan pelaku usaha adalah pertama, melihat peluang dan kesempatan yang ada. Kemudian mempelajari teknik pembuatan, mencari modal dan pasar, kemudian menjaga kualitas produksi agar tetap menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Yang pertama, pemberian bantuan PKH. Pemberian bantuan ini dapat berupa sembako dan uang tunai. Pemberian ini biasanya diberikan kepada ibu hamil dan rumah tangga yang memiliki balita. Kemudian bantuan sosial atau bansos. Bantuan dapat berupa sembako dan uang tunai. Kemudian ada dana BUMDes, yaitu pendirian usaha milik desa dengan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian bedah rumah, pembangunan dan perbaikan rumah warga kurang mampu, dan fasilitas kesehatan. Kebersihan. Kemudian ada perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan saluran air serta pemugaran objek wisata. Kemudian ada kelompok tani. Pemberian akses pupuk subsidi bagi petani dan pemberian modal ternak kambing bagi sekelompok masyarakat. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Tujuannya yaitu menciptakan stabilitas perekonomian negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, memperluas lapangan pekerjaan, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan, dan menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Kebijakan fiskal pada masa pandemi COVID-19 adalah 1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. 2. Keringanan pembayaran listrik. 3. Relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal tahun 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. 4. Ada pengurangan BBM. 5. adalah meminjam dana kepada Bank Dunia untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan sistem internal
ya seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Kemudian ada keseimbangan eksternal, yaitu neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro ini adalah menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter, penurunan suku bunga. Suatu negara memiliki tingkat kegiatan ekonomi yang belum mencapai target. Umumnya, negara akan membuat kebijakan moneter berupa penurunan suku bunga sehingga banyak orang yang meminjam uang ke bank. Kemudian ada mengurangi jumlah uang yang beredar atau menurunkan cadangan kas negara. Sebuah negara mengalami inflasi, sehingga bank sentral harus mengatur kebijakan untuk mengatasinya. Bank sentral biasanya akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat atau menurunkan cadangan kas negara. Kemudian membeli sertifikasi berharga. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini mengenai studi kasus objek lapangan ekonomi. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.